Ya, perkenalkan nama saya Jordan Jasarul Kadesi dengan NIM 2009 04 Saya dari Teknik Lingkungan Angkatan 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas yang tidak memiliki bau dan warna. Gas ini umumnya berasal dari hasil pembakaran bahan bakar bermotor ataupun rumah tangga. Ada kalimat yang mengatakan carbon monoxide the silent killer. Mengapa dikatakan demikian? Karena karbon monoksida merupakan senyawa yang tidak berbau, tidak berasa, dan pada suhu udara normal berbentuk gas yang tidak berwarna. Senyawa karbon monoksida memiliki potensi bersifat racun yang berbahaya karena mampu membentuk ikatan yang kuat sehingga sangat berbahaya. Mengapa karbon monoksida berbahaya? Hal ini dikarenakan karbon monoksida dapat masuk ke dalam paru-paru dengan mudah, yang berarti karbon monoksida menggantikan oksigen yang seharusnya masuk ke dalam paru-paru sehingga hemoglobin pada aliran darah tidak lagi mengikat oksigen. Akibatnya tubuh yang menerima asupan karbon monoksida akan merespon dengan timbulnya gejala seperti pusing, mual, hilang keseimbangan, hilang konsentrasi, lemas. Bahkan jika terlalu banyak menerima karbon monoksida, maka dapat mengakibatkan kematian. Lalu menurut saya untuk karbon monoksida sendiri masuk ke dalam B3 karsinogenik. Mengapa? Karena karsinogenik adalah zat yang dapat memicu pertumbuhan sel kanker. Zat ini tanpa disadari ada di sekitar kita dan bisa masuk ke dalam tubuh dengan berbagai cara, baik melalui udara yang dihirup maupun makanan ataupun minuman yang dikonsumsi. Tubuh manusia dapat terpapar zat karsinogenik kapan saja dan di mana saja. Ini karena ada banyak sumber karsinogenik yang sering dijumpai secara tidak sengaja, baik saat di dalam rumah, sekolah, ataupun kantor. Contoh sumber zat karsinogenik yang pertama adalah rokok dan asapnya. Rokok tembakau dan asapnya mengandung sekitar 70 jenis zat yang diduga dapat memicu kanker seperti nikotin, karbon monoksida, amonia, arsenik, benzena, timah, hingga hidrogen sianida. Hal inilah yang membuat para perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif, berisiko tinggi untuk terkena kanker. Selain bahaya kanker yang mengintai, paparan asap rokok juga dapat meningkatkan risiko terkena gangguan kesehatan serius lainnya seperti PPOK, serangan jantung, dan diabetes. Yang kedua ada asap kendaraan. Tidak hanya asap rokok, asap kendaraan bermotor juga mengandung zat karsinogenik bernama polycyclic aromatic hydrocarbons dan partikel lain yang bisa merusak sel tubuh dan memicu kanker. Selain kanker, paparan polusi udara yang disebabkan oleh asap kendaraan bermotor dalam jangka waktu lama juga dapat memicu penyakit lain seperti penyakit paru obstruktif kronis, bronkitis kronis, hingga penyakit kardiovaskular. Lalu, karbon monoksida juga termasuk dalam B3 beracun. Mengapa? Karena gas karbon monoksida merupakan gas yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna suatu hidrokarbon. Gas karbon monoksida tidak berwarna dan tidak berbau. Oleh karena itu, kehadirannya tidak segera diketahui. Gas ini berpotensi bersifat beracun yang sangat berbahaya, serta dapat menimbulkan sakit pada mata, saluran pernapasan, dan paru-paru. Apabila masuk ke dalam darah melalui pernapasan, karbon monoksida bereaksi dengan hemoglobin dalam darah membentuk COHB atau karboksihemoglobin. Lalu ada contoh kasus, yaitu kasus pertama, seorang yang tertidur atau tidur dalam mobil bisa saja tiba-tiba meninggal tanpa diketahui penyebabnya. Mengapa? Saat di autopsi ternyata pada tubuh mayat ditemukan banyak karbon monoksida di dalam darah, sehingga saat sebelum meninggal, pasien tersadar dan sudah lemas sehingga tidak dapat menyelamatkan dirinya. Hal ini dapat disebabkan adanya pipa pembuangan yang bocor pada kendaraan tersebut. Kasus 2, 16 orang tewas akibat meluapnya karbon monoksida di tambang batubara di kota Chongqing, Cina. Peristiwa tersebut terjadi di tambang batubara Songzao milik perusahaan energi di distrik Qijiang. Terbakarnya tali konveyor di lokasi tambang tersebut menimbulkan karbon monoksida melebihi batas level keamanan. Lalu bagaimana penanganan pertama saat keracunan karbon monoksida? Penanganan pertama yang harus dilakukan saat keracunan karbon monoksida yaitu cari udara segar.
Jauhkan orang yang keracunan dari area yang terkontaminasi oleh karbon monoksida dan matikan atau sumber-sumber dari karbon monoksida tersebut. Yang kedua, lakukan CPR jika perlu. Jika orang tersebut tidak responsif, berhenti bernapas, atau kesulitan bernapas, segera lakukan CPR selama 1 menit. Lanjutkan CPR sampai orang tersebut mulai bernapas atau bantuan darurat telah tiba. Setelah sampai rumah sakit, orang tersebut harus diberikan oksigen 100%. Keracunan ringan biasanya hanya diobati oleh oksigen, sedangkan keracunan karbon monoksida yang parah mungkin mengharuskan orang tersebut untuk masuk ke dalam ruangan bertekanan tinggi untuk membantu memaksa oksigen itu masuk ke dalam tubuhnya. Lalu cara mencegah racun karbon monoksida itu sendiri adalah penggunaan kendaraan bermotor yang aman atau menguranginya. Lalu penggunaan alat rumah tangga yang menggunakan teknologi pembakaran secara aman, lalu detektor karbon monoksida atau pendeteksi jika ada kebocoran karbon monoksida ataupun karbon monoksida yang berlebih. Dan berhati-hatilah saat bekerja dengan pelarut di area tertutup. Terima kasih, inilah yang saya sampaikan. Mohon maaf, selamat pagi.